Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun pemirsa, kembali lagi bersama saya Rista Putri di edisi Baca Koran. Baik pemirsa, informasi terkini dilansir dari Lampung.id dengan headline Razia gabungan di Pringsewu, 2 terduga penyalahguna narkoba dan 13 orang diamankan. Tim gabungan yang terdiri dari Polres Pringsewu, Badan Narkotika Nasional Kabupaten dan Satpol PP menggelar razia terhadap berbagai lokasi yang diduga menjadi tempat praktik penyalahgunaan narkoba dan prostitusi. Dalam operasi ini, 2 orang yang diduga terlibat dalam penyalahgunaan narkoba serta 13 pria dan wanita yang diduga terlibat dalam praktik prostitusi berhasil diamankan. Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunus Saputra, memimpin langsung razia yang melibatkan 14 tim dan menyasar sejumlah penginapan, rumah kos, serta tempat hiburan malam yang dianggap rentan terhadap peredaran narkoba dan praktik prostitusi. Ia menegaskan bahwa operasi ini bertujuan menciptakan situasi yang kondusif menjelang bulan Ramadan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang dan khusyuk. Menurut AKBP Yunus, pihak kepolisian telah mengidentifikasi beberapa lokasi dan individu yang masih terlibat dalam praktik ilegal tersebut. Ia menyoroti bahwa peredaran narkoba dan perilaku seks bebas kerap berjalan beriringan di wilayah Pringsewu. Kasus ini masih cukup tinggi dan kami menduga bahwa maraknya peredaran narkoba berkontribusi terhadap meningkatnya pergaulan bebas, bahkan perilaku menyimpang, ujarnya. Razia yang digelar sejak Sabtu malam hingga Minggu 23 Februari dini hari itu turut menghasilkan sejumlah barang bukti, termasuk 3 plastik klip berisi sabu beserta alat hisapnya, beberapa ponsel serta alat kontrasepsi. Selain itu, polisi juga mengamankan uang tunai sebesar Rp300.000 yang diduga berasal dari transaksi prostitusi. Tidak hanya itu, beberapa terapi pijat yang diduga memperoleh keuntungan dan praktik prostitusi juga diamankan. Kami memberi perhatian khusus terhadap praktik ini dan berharap selama bulan Ramadan, aktivitas yang berbau maksiat dapat ditekan sekecil mungkin, tegas AKBP Yunus Saputra yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kanit Analisis Cyber Polri. Operasi ini menegaskan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas penyakit masyarakat demi menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib khususnya di wilayah Pringsewu. Baik pemirsa, terbalik informasi selanjutnya dilansir dari Lampung.id dengan headline Lapor, Pak Polisi, belasan warga Metro Pusat jadi korban pencurian dalam waktu berdekatan. Dari Metro melaporkan, sejumlah warga di lingkungan Kecamatan Metro Pusat secara beruntun menjadi korban aksi pencurian yang terjadi dalam waktu yang berdekatan. Masyarakat meminta aparat kepolisian ambil tindakan guna menekankan angka kriminalitas yang belakangan kerap terjadi. Seperti yang dialami Sujinem, warga RT 22 RW 08 Hadi Mulyo Timur, nenek berusia 62 tahun itu mengaku warungnya disatroni maling hingga menyebabkan sejumlah barang hilang dan kerugian mencapai belasan juta rupiah. Kejadian malam Sabtu kemarin, pas lagi hujan, jam berapanya enggak tahu pasti, baru sadar itu sekitar habis subuh pulang dari pasar. Papan penutup warung itu sudah kebuka sedikit, pas dicek, banyak barang-barang hilang, kata dia saat dikonfirmasi lampu newspaper Minggu 23 Februari 2025. Mulai dari minyak goreng, sunlight, bumbu-bumbuan, sampo-sampo, sama tabung gas melon sekitar 15 biji, pokoknya isi warung itu hampir bersih semua isinya timpalnya. Lain tempat, sejumlah warga di lingkungan RW 05, Gang Subur, Kelurahan Hadi Mulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat juga turut menjadi korban pencurian. Ironisnya, aksi maling itu dilakukan secara beruntun dari rumah ke rumah dalam kurun waktu beberapa hari saja. Salah seorang karyawan mie Gangsu di lingkungan tersebut, Widya 33 tahun, mengaku lapak dagangnya disatroni maling hingga menyebabkan 3 set pagar besi berukuran 3 x 1,5 meter hilang. Kejadiannya itu udah dari 2 mingguan yang lalu kira-kira. Saya sudah bikin laporan ke Polsek Metro Pusat, tapi sampai sekarang ya nggak ada kabar lagi soal perkembangannya, kata Widya saat dikonfirmasi. Padahal ukuran pagar itu besar dan lumayan berat loh, heran juga saya, kok bisa dimaling orang. Tapi kayaknya memang lagi musim maling, entahlah Metro kok jadi enggak aman gini, lanjutnya. Warga Gang Subur lainnya, umur 65 tahun, juga mengaku menjadi korban pencurian. Dia menyebut maling yang menggasak tabung gas LPG 3 kg dari dapurnya cukup nekat. Ya, maling itu masuk ke rumah, kayaknya dengan cara nyongkel pintu. Kami enggak ada yang tahu persis jam berapa, pokoknya jam 10 malam itu tabungnya masih ada karena itu masih saya gunakan untuk ngangetin sayur ulasnya. Berjarak satu rumah dari Umar, warga Gang Subur lainnya, Harneti 50 tahun, mengaku bola yang terpasang di depan warungnya hilang dicuri. Dia menduga bola lampu itu sengaja dilepas oleh maling karena bermaksud mengondisikan situasi untuk mencuri di warung. Tapi mungkin karena situasinya enggak memungkinkan, makanya si maling itu enggak jadi nyuri di rumah atau di warung, ya kan aneh, kok cuma nyuri bohlam aja, tungkas Harneti.
Berdasarkan informasi yang diterima Lampung Newspaper dari para korban, diketahui sepanjang Januari dan Februari 2025 telah terjadi lebih dari 10 aksi pencurian di wilayah Kecamatan Metro Pusat. Diduga, maling mengincar warung kelontongan dan rumah-rumah warga di lingkungan padat penduduk dan beraksi di malam hari pada waktu-waktu tidur antara pukul 22 hingga 3 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa, demikian edisi Bacokan ini. Sampai jumpa di edisi Bacokan selanjutnya. Saya Resta Putri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.